Maka nama saya Harli General Rupilu dari kelas 11 MIPA 4. Di saat ini saya akan menjelaskan dan menerangkan materi tentang matematika wajib. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Di sini kita akan mempelajari tentang konsep limit, sifat-sifat limit, bentuk-bentuk limit, dan menentukan nilai limit. Mari kita belajar bersama apa itu konsep limit. Jadi konsep limit ini merupakan dasar untuk mencari kekontinuan turunan integral dari suatu fungsi. Misalnya limit mendekati X mendekati A, fx sama dengan L. Maksudnya adalah untuk nilai X yang mendekati A, maka fx akan mendekati L. Selanjutnya teman-teman, mari kita mengenal bersama sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit ini ada banyak. Yang pertama, limit K X mendekati C sama dengan K. Kemudian setara juga dengan limit X mendekati C sama dengan C. Kemudian yang ketiga, limit Kfx X mendekati C sama dengan K limit Fx X mendekati C. Kemudian limit X mendekati C Fx tambah Gx sama dengan limit X mendekati C Fx tambah limit X mendekati C Gx. Kemudian limit X mendekati C Fx kurang Gx sama dengan limit X mendekati C Fx kurang limit X mendekati C Gx. Kemudian jika dikalikan limit X mendekati C Fx. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri karena sudah terpampang jelas sifat-sifat dari limit itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada cara untuk menentukan nilai limit fungsi. Untuk menentukan nilai limit X mendekati A fx, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dengan cara substitusikan nilai A jika FA terdefinisi. Jadi nilai A sudah diketahui, kemudian tinggal dimasukkan ke persamaannya saja atau metode substitusi. Kemudian metode yang kedua itu jika FA tidak terdefinisi, artinya hasilnya sama dengan 0 atau tidak terdefinisi, maka limit AX, Fx itu tidak ada. Dan metode yang terakhir adalah jika FA sama dengan 0 per 0, maka kita memerlukan strategi penyelesaian. Strategi penyelesaian pertama adalah dengan cara pemfaktoran dan yang kedua adalah perkalian sekawan. Untuk lebih paham, mari kita masuk pada contoh soal berikut ini. Contohnya, limit X mendekati 2, 2X tambah 4 per 2X. Jadi, di sini limit X mendekati 2 artinya bukan bernilai 2, tapi hanya saja mendekati 2. Bisa jadi 1,9, 1,8, 2,1, 2,2 atau sebagainya. Nah, cara yang pertama kita melakukan metode substitusi. Apakah jawabannya tidak ada atau tidak terdefinisi atau dengan sama dengan 0? Jika memang jawabannya bernilai, maka tidak perlu dikerjakan lagi. Tidak perlu dikerjakan lagi menggunakan metode pemfaktoran maupun perkalian sekawan. Jadi langsung saja dimasukkan 2X diganti X dengan 2 ditambah 4 per 2 dikali dengan 2, hasilnya 8 per 4 sama dengan 2. Jadi nilai dari limit X mendekati 2, 2X tambah 4 per 2X sama dengan 2. Kita masuk pada contoh yang kedua. Contohnya limit X mendekati 2, limit X mendekati 1, 3X tambah 4 per 2X kurang 2 sama dengan, di sini kita menggunakan metode substitusi juga yang menghasilkan nilainya tidak terdefinisi dengan cara 3 dikalikan 1 tambah dengan 4 per 2 dikalikan dengan 1 dikurangi 2, hasilnya 7 per 0 sama dengan 0. Jika cara mudah untuk menyelesaikan soal mencari limit yang tidak terdefinisi adalah kita lihat pada penyebut. Jika setelah disubstitusi dan menghasilkan 0, maka semua bilangan yang dibagikan dengan 0 kan hasilnya tidak terdefinisi, otomatis limit tersebut tidak terdefinisi. Sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga. Nah, yang pertama nih kita pakai metode substitusi. Ternyata hasilnya tuh
0 per 0. Otomatis kita pindah pada cara yang kedua, yaitu pemfaktoran, di mana x kuadrat limit x mendekati 2x kuadrat kurang 5x tambah 6x per x kuadrat kurang s kurang 2 sama dengan, digantikan dengan pemfaktoran dari x kuadrat kurang 5x tambah 6 itu faktornya x kurang 3 kali x kurang 2 per x kuadrat kurang x kurang 2 itu faktornya x kurang 2 kali x tambah 1. Jadi limit x mendekati 2 sama dengan, di sini kita lihat ternyata x kuadrat ada di bagian pembilang dan x kurang 2 ada di bagian penyebut. Kita tinggal coret dibagi, hasilnya kan 1. Otomatis sederhananya menghasilkan limit x mendekati 2 x kurang 3 per x kurang 1. Setelah itu kita menggunakan metode substitusi dengan mengganti nilai x dengan 2. Jadi 2 kurang 3 per 2 tambah 1. 2 kurang 3 sama dengan min 1 ditambah dengan 2 tambah 1 yaitu 3. Jadi hasilnya adalah min 1 per 3. Berikutnya kita akan masuk pada contoh soal yang menggunakan metode perkalian sekawan. Di sini diketahui bahwa nilai limit x mendekati 2 kurang akar x tambah 1 per x tambah 3. Di sini karena ada akar maka kita menggunakan metode perkalian sekawan. Penyelesaiannya yang pertama, jika menggunakan metode substitusi hasilnya 0 per 0. Kita lanjut ke cara berikutnya. Nah, cara perkalian sekawan adalah dikalikan dengan nilai di mana ada tanda akar. Jadi di sini yang mempunyai nilai akar yaitu pembilang. Maka penyebut dan pembilang dikalikan dengan pembilang tersebut karena memiliki akar. Jadi menghasilkan 2 kurang akar x tambah 1 per x kurang 3 dikalikan dengan 2 tambah akar x tambah 1 kali dengan 2 tambah akar x tambah 1 menghasilkan 2 kuadrat kurang x tambah 2 x tambah 1 kuadrat per x kurang 3 kali 2 tambah x tambah 1. Nah, hasil terakhir dari jawaban ini adalah min 1 per 4. Jadi gitu teman-teman, cara mudah untuk menyelesaikan soal limit menggunakan metode perkalian sekawan. Selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari tentang pengaplikasian limit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya itu dalam bentuk soal cerita. Soal ceritanya tuh berbunyi, jadi sebuah lempengan logam yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu Ft sama dengan 0,36 T kuadrat tambah 0,6 T di dalam cm kuadrat. Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat menit dirumuskan dengan V sama dengan limit x mendekati 5 dengan Ft kurang Ft1 per T kurang T1. Tentukan kecepatan perubahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Nah, penyelesaiannya adalah teman-teman diketahui bahwa nilai Ft itu dapat diselesaikan dengan persamaan 0,36 T kuadrat tambah 0,6 T. Ft sendiri itu 5, jadi F5 sama dengan 0,36 dikalikan dengan 5 kuadrat tambah dengan 0,6 dikalikan dengan 5 menghasilkan 12. Selanjutnya kita masuk pada perubahan luas, yaitu F limit T mendekati 5 Ft kurang Ft1 per T1 kurang T1. Nah, F5 itu merupakan nilai dari T1, maka tinggal dimasukkan saja limit T mendekati 5 Ft kurang nilai dari F5 per T kurang 5. Maka T sendiri kan dirumuskan dengan 0,36 T kuadrat tambah 0,6 T kurang 12 per T kurang 5 menghasilkan 0. Karena menghasilkan 0 maka cara ini tidak relevan. Kita masuk pada cara yang berikutnya, yaitu cara pemfaktoran, di mana F sama dengan limit T mendekati 5 0,6 kali 0,6 T tambah 4 kali dengan 5T per T kurang 5. Nah, ini merupakan pemfaktoran dari 0,6
dari 0,36T kuadrat dan 0,6T kurang 12 itu sendiri. Kita lihat T kurang 5 dan T kurang 5 ada di pembelaan dan penyebut, kita tinggal coret. Tinggal dimasukkan saja hasil terakhirnya, yaitu limit T mendekati 5, 0,6 kali 0,6T tambah 4. T diganti dengan 5, maka hasil terakhirnya adalah 0,5 kali 3 tambah 4 sama dengan 4,2. Jadi, kecepatan perubahan luas lempeng logam adalah 4,2 cm kuadrat per menit.